matur nuwun. Senajan wonten gunung namung nggih rasipun tetep panas sak menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati sesepuh kita semua yang hadir, utamanya Bapak Setio Adi SIP, senior di birokrasi, juga mantan guru, mantan kepala desa, sekarang ketua komite dan tokoh masyarakat sedaya diborong. Matur nuwun Bapak dan seluruh anggota komite, tokoh masyarakat tentunya. Yang saya hormati Pak Kepala Desa Pekacangan ataupun juga para kepala desa Palanggedang yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 37 Bapak Agus Sudiarto, Dr. Andes MPD. Ini gelar-gelar yang mulai langka. Kalau mendikau kalian kula badhe purna tugas September Bapak kalian itu dipur mongko anggenipun ngasto dipun sepuhaken wonten SMP 37 sampun 7 tahun Bapak. Mudah-mudahan nanti ada pengalaman yang lain di tempat yang lain Bapak ini, dan mudah-mudahan nanti yang melanjutkan estafet di sini bisa meneruskan yang baik-baik, dan tentu saja harus lebih bersemangat lagi, karena prediksi saya harusnya lebih mudah dari Pak Agus, walaupun kita juga belum tahu. Jadi mohon izin, memang untuk pengisian ataupun pengangkatan dan mutasi kepala sekolah saat ini tidak seperti dulu Ibu Bapak. Jadi saat ini harus lewat aplikasi SIMK SPSTK kalau dari Kemendikdasmen, kalau di BKN masih imut perteknya Pak. Jadi kita mengajukan sejak akhir Januari itu sebanyak 251 kepala sekolah SD, SMP, dan TK promosi dan mutasi. Kemudian yang 88 kemarin sudah dilantik, yang per hari ini ada kekurangan 163. Kemarin informasinya sudah semuanya disetujui, tapi hari ini ada perubahan lagi karena yang terbaca di aplikasi berbeda dengan yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi masih ada 6 kepala sekolah yang belum mendapatkan pertek. Jadi nanti dari Ibu Bupati apakah yang sudah ada 163 dikurangi 6 berarti ada 157, apakah akan dilantik ataukah tunggu bersama-sama. Kita doakan lancar nanti untuk segera ada rotasi ataupun juga pengisian kepala sekolah di manapun negeri di Kabupaten Purworejo. Yang saya hormati juga yang hadir Ibu Bapak kepala sekolah dari SD ataupun MI yang ada di sekitar SMP Negeri 37, yang tentu harapannya derek nyengkuyung karena ini SMP yang luar biasa, lokasinya aduh ratu cedak watu. Walaupun di satu sisi saya melihat potensi yang luar biasa. Tadi ada tampilan dari adik-adik semua, gamelan dan lain sebagainya. Tadi juga ada yang nari, ada tari topeng ireng. Saya kalau lihat topeng ireng ini kelingan kemarin lomba, ya topeng ireng kecamatan bener, juara sekabupaten, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini artinya apa? Artinya berarti termasuk SMP Negeri 37 ini punya peluang ataupun kesempatan yang sama berprestasi. Jadi Ibu Bapak, orang tua yang juga hadir, dan para wali murid baik siswa-siswi SMP Negeri 37 ataupun calon wali murid SMP Negeri 37 dan Ibu Bapak Kepala Sekolah, menurut saya saat ini SMP Negeri 37 harus benar-benar diperhitungkan menjadi salah satu pilihan. Karena apa? Karena sebenarnya kalau saya melihat potensinya luar biasa. Potensinya luar biasa. Kemudian kalau kita lihat juga apa yang ditampilkan, ini tidak semua SMP yang ada di kota bahkan punya apa yang ditunjukkan. Fasilitasnya juga tergolong baik. Ibu Bapak
guru ini juga tadi masih rata-rata muda. Kemudian ditunjukkan salah satu yang bisa untuk kita mengukur kemampuan itu kemampuan literasi, membaca, menulis, memahami, karena itu kemampuan dasar. Nek iso nulis insya Allah berarti kemampuannya baik. Sehingga saya berani matur dari sisi SDM, dari sisi fasilitas, insya Allah SMP Negeri 37 ini tidak kalah dari SMP-SMP yang terletak di kota. Sehingga harus menjadi pertimbangan ibu bapak, umpama kok mangke nyekolahke wonten papan ingkang radi tepit namun tambah rekaos kemawon. Sebenarnya saat ini pemerintah sedang mencoba selalu menggalakkan sekolah dengan basis domisili utamanya. Terus kene napa kok pados ingkang tepit menawi ingkang pikantukipun sami kemawon. Bahkan mungkin kalau jauh-jauh itu ekstra kosti atau mungkin angkutannya, antar jemputnya. Jadi sebenarnya repot, biaya banyak dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat potensinya hampir sama. Apalagi kalau kita jadi orang tua, usia-usia SMP ini usia-usia saat dekat-dekatnya SD, SMP dekat-dekatnya orang tua dan anak. Jadi iman-iman nek keng putra malah roto atu-atu mriko le sekolah. Dan SMP Negeri 37 ini memang seharusnya punya potensi per tahunnya itu 3 rombel karena kelasnya ada 9. Dan di tahun ini kita memang memberikan kesempatan kepada SMP Negeri 37 untuk nanti membuka 3 rombel pada waktu SPMB. Jadi setelah akan ada SPMB Ibu Bapak, sebentar lagi juga salah satu yang menjadi penilaian itu kalau jalur domisili jelas letaknya, kalau dari prestasinya itu TKA yang paling besar nanti, tes kemampuan akademik. Karena apa? Literasi dan numerasi itu dilihat kemampuan siswa di sana. Jadi itu nanti prosentasinya mungkin sekitar kurang lebih 50%, 56%. Kemudian yang rapot itu sekitar 24%, yang 20% adalah dari piagam lomba. Sehingga mungkin nanti TKA-nya dipersiapkan dengan baik untuk yang sekolah dasar, kalau yang SMP sambun gitu. Nah ini nanti Ibu Bapak monggo, harapannya dari 3 rombel yang dibuka ini bisa dimaksimalkan. Kalau SMP itu kan per kelas maksimalnya 32, sehingga harapannya kalau 3 rombel ini terisi 96, ampun ngantos ming swidak 5. Karena apa? Nek ming swidak 5 itu kangelan. Kita membagi menjadi 2 kelas tidak bisa karena sistemnya mengunci. Di dapur itu kan dikunci. SMP kalau tidak ada khususan jumlah maksimalnya 32. Kemarin kalau SMP 37 nyuwune ditambahi sedikit jumlah siswanya per kelas bisa Pak, misalnya dari 36. Tetapi karena mungkin kemarin sudah dihitung-hitung yang mau masuk ini lebih efektif kalau ditambah kelas, saya nyuwun pertanggungjawaban ini pun mangke saking sekolah nyuwun pitulungan Pak Adi, Pak Lurah dan pun Ibu Guru Kepala Sekolah, Pak Guru Kepala Sekolah agar didorong tadi, diupayakan dipenuhi 96 itu terpenuhi di SMP Negeri 37. Nek ming mangke swidak 50 dibukani. Krana menapa? Krana sak menika dados wontenipun undang-undang HKPM, HKPD, hubungan keuangan pusat daerah. Maksimal itu undang-undang nomor 1 tahun 2022. Undang-undang itu berlakunya 1 Januari 2027. Salah satu yang paling esensial adalah berlakunya belanja pegawai maksimal 30% dari postur APBD. Nah itu termasuk yang paling banyak menyedot, mohon maaf, kita keluarga besar Dinas Pendidikan. Kita didorong seefektif mungkin memetakan nek iso digabung, kelasnya digabung, nek mboten sakit ya ojo nambah. Kita kemarin mohon izin Pak Agus, kita akan ada permintaan, harapannya pemetaannya mboten meleset.
amargi mungkin wonten pangandikan wong ngerti buku pegawai kuwi saiki kudu dikurangi amarga duwite ora ono. Nek kok dinas pendidikan nambah kebutuhan pegawai kula sing didukani iki. Kudune nek ning 5 kan iso di dadekake dispensasi satu kelasnya 34 atau 36 dari maksimal 32. Tapi karena ada misalnya nanti penambahannya sedikit, ya itu yang terjadi. Tapi kalau banyak, insya Allah syukur nanti suatu saat di tahun-tahun ke depan bisa ditambahi berbagai macam fasilitas yang ada. Termasuk kita saat ini dari pusat sedang mencoba berbagai macam program unggulan, termasuk bagaimana meningkatkan infrastruktur. Silakan yang punya yang punya jejaring Pak Adini di sini kathah nggih. Katanya Ketua Komisi 4 DPR dari Golkar, Pak. Mangke saged dipun sunahkan, atau kita punya anggota DPR yang lain. Revitalisasi itu sekarang ada targetnya 71.000 sekolah. Termasuk umpama butuh outdoor misalnya, lapangan outdoor. Itu bisa dimintakan dari mana? Ini saya lihat itu dapodiknya diupdate. Tanahnya ini malah Pemda ya. Ya, tanah Pemda itu tidak ada kendala, tinggal nanti bangun jejaring, sarang-sarang, supaya nanti ada juga program dari pusat ataupun dari daerah, kabupaten tentunya bisa masuk di SMP Negeri 37. Supados mangke sebab saged langkung rembaka fasilitasi komplit para tiyang sepuh boten lajeng kuwatos menawi teng putra semulang wonten mriki. Sehingga kita harus silakan, mudah-mudahan nanti Pak Agus ataupun siapapun yang lengah di sini beserta Ibu Bapak Guru, saya lihat titip sekolah ini benar-benar kemudian didelok irapote, dilihat kondisinya, apa yang menjadi potensinya benar-benar diolah, ditunjukkan. Misalnya ini seninya atau nuan kita ada Pak Guru ekstrakurikuler yang datang dari Temanggung gitu, luar biasa. Ini juga salah satu, karena potensi prestasi tidak hanya akademik, tapi banyak hal yang lainnya. Misalnya seni di sini yang didorong, ditingkatkan. Tadi ada marching band yang bisa juara di tingkat kabupaten, itu yang didorong ditingkatkan utamanya, tentu tanpa meninggalkan akademik, tetapi didorong untuk kemudian itu nanti di branding ulang. Nah, potensinya wis ditingkat, wis diupayake, kemudian kekurangannya itu diintervensi seoptimal mungkin supaya berkurang, maka daerah titik di branding ulang, Pak Kepala Sekolah, Ibu Guru semuanya, Pak Komite, ditampilkan kepada masyarakat ini loh keunggulan dari SMP Negeri 37 supaya yang masuk ke sini nanti adalah menjadi pilihan yang pertama, bukan karena tidak diterima di mana-mana baru masuk di SMP Negeri 37 atau bahkan menjadi kekurangan murid. Saya dari titik itu karena saya sangat yakin memang promosi itu juga perlu. Hari ini juga kegiatan yang baik, salah satu kegiatan promosi yang bisa menampilkan apa potensi, apa keunggulan dari anak-anak kita dan sekolah kita. Sehingga harapannya tadi saya matur sekolah ini bisa kemudian lebih berdaya saing, menerima murid yang lebih banyak sehingga bisa kompetitif lagi. Dan saya mengucapkan juga terima kasih, selamat atas kegiatan hari ini, pentas seninya, matur nuwun kalau sudah ditampilkan, kulinernya ibu-ibu monggo, ampun dipun penggalih, menawi sampun kadung masak wonten dalam, dipun tumbasi ingkang sampun wonten. Ini kan nanti juga untuk kita semuanya, termasuk karya-karya ibu bapak guru dan anak-anak kita, buku yang sekali lagi ini luar biasa. Tidak semua bisa melakukan hal ini. Menulis itu gampang-gampang angel, memulainya terutama. Sehingga ini merupakan hal yang bagus. Apalagi saat ini kalau kita berbicara tentang salah satu parameternya adalah TKA, tes kemampuan akademik, hanya dua, literasi dan numerasi. Karena itulah yang menggambarkan bagaimana kondisi anak-anak kita. Jadi ini sambil dibiasakan menulis, maka insya Allah literasinya bagus. Karena seharusnya TKA itu kalau SMP memang dimulai dari kelas 1, tidak instan. Yang SD itu dari kelas 1 juga. Ini menggambarkan bagaimana proses belajar mengajar selama 6 tahun di SD, selama 3 tahun di SMP. Sehingga ini salah satu terobosan yang bagus, mudah-mudahan bisa dilestarikan, memotivasi ibu bapak guru dan anak-anak kita semua untuk bisa selalu bersemangat memberikan yang terbaik. Saya juga dari titik
ATS kita masih lumayan tinggi, anak-anak alumni ataupun lulusan SMP Negeri 37 harus selalu didorong untuk melanjutkan sekolahnya dimanapun itu, supaya jangan ada yang tidak melanjutkan sekolah. Kita juga ada program-program anak tidak sekolah beasiswa, kalau tidak salah per tahun itu 1 juta. Kalau memang ada anak yang potensi putus sekolah atau ada anak yang putus sekolah supaya bersekolah kembali, itu untuk kebutuhan pribadi, misalnya untuk kebutuhan membeli peralatan sekolah, tas dan lain sebagainya, bahkan sampai seragam. Kemudian saya direct titip kepada semua sivitas akademika di SMP Negeri 37, ibu bapak gurunya dijaga kondusivitasnya, kolaborasinya bersama pemerintah kecamatan, desa, tokoh-tokoh masyarakat, komite, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya direct juga ibu bapak sing cokrane bab sumbangan. Sumbangan memang tidak wajib tapi juga masih diperbolehkan, itu amanahnya. Sehingga monggo sing kersa nyumbang pada sekolah, karena memang saat ini pemerintah belum mampu membiayai secara ideal. Kalau ibu bapak kok kersa paring pambian dumateng sekolah supaya lebih maju, itu juga tidak dilarang. Tapi saya juga dari titik sekolah tidak menahan ijazah dengan alasan apapun, nek wis lulus ya parinti kepada semua siswa untuk melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Sekali lagi matur nuwun, terima kasih. Selamat kepada keluarga besar SMP Negeri 37, selamat kepada para penulis. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi ajang silaturahim yang baik. Mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya SMP Negeri 37 ini bisa lebih optimal dalam menggapai kualitas baik siswa, sekolah, ataupun semua yang berkaitan dengan pendidikan kita. Matur nuwun, nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.